Nah seandainya nih, saya akan membicarakan seandainya, bukan pasti, PSSI memilih 2 pemain keturunan Indonesia di posisi striker, itu akan lebih baik. Jadi biar saja mereka berkompetisi di depan. Memang sih banyak yang akan kembali memperdebatkan, waduh ini nanti chance untuk para pemain lokal tertutup ya, gak mungkin dong. Kalau ada pemain kita yang bermain di dalam negeri ini bagus, ya kenapa enggak mereka juga dimainkan, seperti Rizky Ridho. Stabil kan performanya, jadi selama bisa perform, menurut saya gak ada masalah. Tapi lain hal yang perlu kita pahami adalah suplai bola itu ke depan. Jadi jangan selalu kita salahkan striker. Memang finishing menjadi masalah, tapi suplai bola jika teman-teman perhatikan tidak selalu juga diberikan kepada striker, tapi diberikan dulu kepada para penyerang sayap. Nah, para penyerang sayap ini kadang-kadang terlambat juga mengambil keputusan untuk memberikan umpan. Gimana caranya striker tersebut bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol? Kenapa? Ada 2 yang bagi proses, Pak. Ada 2 yang diproses. U17 masih kekurangan pemain. U20 masih kekurangan. Senior pun masih kurang. Kalau kita lihat, kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor. Berarti Mas Gilgir fix, Pak. Saya belum salaman. Belum salaman jadi belum tahu. Ada 2 ya, Pak, ya benar, Pak. Kenapa? Ada 2 yang bagi proses, Pak. Ada 2 yang diproses. Makin menguat, striker cetak 3 gol di Serie A Liga Italia dinaturalisasi bersama Mauro Zelstra. Spekulasi mengenai naturalisasi pemain kembali menjadi pembahasan hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Nama Tisdalinga, penyerang milik Bologna di Serie A, disebut-sebut menjadi calon penggawa Garuda berikutnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Rumor ini pun menimbulkan berbagai reaksi di media sosial, terutama karena kebutuhan tim terhadap sosok striker mumpuni. Kabar ini muncul seiring dengan kabar cederanya oleh Romeni, pemain keturunan yang sebelumnya tampil impresif di ajang Piala Presiden. Dengan absennya Romeni, publik menilai Tisdalinga dapat menjadi alternatif penting. Wacana ini memunculkan ekspektasi besar pada proses naturalisasi pemain yang sedang dijajaki oleh PSSI, terutama dalam masa kepemimpinan Erick Thohir. Pembahasan seputar Tisdalinga semakin mengemuka setelah beberapa akun media sosial menyinggung peluang sang pemain bergabung dengan timnas Indonesia lewat proses naturalisasi pemain. Salah satunya akun @halofuti yang menyebut Dalinga akan masuk radar PSSI bersama Mauro Zelstra. Hal ini dinilai menjadi jawaban atas kekosongan lini depan Garuda pasca cedera Romeni. Dalam ulasannya, akun tersebut menyebut bahwa Dalinga tampil dalam 31 pertandingan di Serie A musim lalu, mencatatkan 3 gol dan 3 assist. Catatan ini dinilai cukup potensial untuk menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia jika PSSI benar-benar merekrutnya. Namun, Erick Thohir belum mengonfirmasi isu ini secara terbuka. Saat diminta tanggapan oleh awak media, Erick Thohir mengambil sikap hati-hati terkait proses naturalisasi pemain. Ia menegaskan bahwa belum ada dokumen formal yang masuk ke PSSI terkait nama Tisdalinga, sehingga belum layak untuk diumumkan ke publik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas lembaga jika pada akhirnya proses batal. Pernyataan ini sejalan dengan pendekatan yang telah diterapkan PSSI dalam proses naturalisasi pemain sebelumnya. Menurut Erick, terlalu cepat membocorkan informasi bisa berdampak negatif, termasuk mempermalukan federasi jika terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena itu, meskipun antusiasme publik tinggi terhadap timnas Indonesia, ia memilih untuk menunggu perkembangan resmi. Meski belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, nama Tisdalinga tetap menjadi bahan diskusi karena reputasinya di Serie A. Sebagai penyerang muda yang aktif di Liga Top Eropa,